turn. Try to break the lock. We need a bigger heat decoy. Straight, straight! Kisah nyata yang luar biasa ini terjadi pada tahun 1995 saat Perang Bosnia memasuki fase gencatan senjata setelah penandatanganan perjanjian Cincinnati. Sementara itu di dalam sebuah hutan terlihat sekelompok tentara sedang menguburkan sesuatu, lalu menutupinya dengan tanaman. Scene pun berpindah pada kapal induk Amerika yaitu USS Carl Vinson yang bersiaga di Laut Adriatik. Mereka menjalankan tugas dari PPB sebagai pasukan penjaga perdamaian di Bosnia di bawah naungan NATO. Di hari itu, 2 pesawat tempur bersiap untuk berpatroli, namun misinya tiba-tiba dibatalkan. Akibat dari pembatalan tersebut, 2 pilotnya yaitu Chris Barnett dan Stackhouse merasa kesal karena untuk kedua kalinya di hari itu, misi penerbangan mereka dibatalkan secara mendadak. Tidak lama kemudian datanglah Admiral Pickwick yang merupakan komandan Angkatan Laut NATO. Ia menemui Leslie yaitu komandan USS di Carl Vinson. Admiral Pickwick mengatakan akan memecat Leslie jika pilotnya keluar dari zona penerbangan yang telah ditentukan. Itu ia lakukan agar misi perdamaian bisa segera terwujud. Beberapa saat kemudian Leslie memanggil Barnett dan menanyakan rencana pengunduran dirinya setelah 7 tahun bekerja. Barnett pun mengakui bahwa pekerjaannya membosankan layaknya seorang polisi. Leslie pun memberikan waktu 2 minggu untuk bekerja melayani prajurit elit sebelum benar-benar pensiun dini. Keluar dari ruangan Leslie, Barnett disambut oleh Stackhouse yang baru menyadari bahwa pengunduran diri kawannya itu bukanlah rencana main-main, yang artinya ia akan kehilangan Barnett sebagai navigatornya. Barnett lalu menelpon ayahnya dan mengatakan kalau ia akan pulang sebelum tahun baru. Namun pada saat yang sama, seseorang menuliskan namanya dalam misi patroli. Sesaat kemudian, Barnett melihat jadwal dan menyadari bahwa ia dan Stackhouse dikirim untuk berpatroli saat libur Natal. Dan singkat cerita, Barnett dan Stackhouse pun bersiap melakukan penerbangan menuju Bosnia dan Serbia dengan sebuah pesawat tempur F-18. Sementara itu di Bosnia terlihat Jenderal Lokar dan Kolonel Bazda tengah menyaksikan siaran pernyataan komitmen Ratko Mladic terhadap perjanjian Cincinnati. Disinilah Bazda memperlihatkan ketidaksukaannya pada Mladic yang mengganggu rencana mereka untuk membantai Muslim Bosnia. Dalam penerbangannya, Barnett dan Stackhouse tak menemukan apapun selama berpatroli, sampai radar pesawat mereka mendeteksi aktivitas mencurigakan di hutan Hak, yaitu sebuah zona bebas militer. Sebenarnya mereka dilarang untuk terbang ke sana, tapi Barnett melihat ada sesuatu yang janggal. Tanpa pikir panjang, Barnett mengajak Stackhouse terbang ke sana dan melakukan perekaman dengan kamera digital yang terpasang pada pesawat. Okay, hang on. Scope showing activity in section 4 Alpha 2. Stand by for roll. Now. Smile guys, you're on TV. Rolling digital. Namun naasnya hutan Hak di pegunungan utara Mosjovic merupakan kamp militer Serbia. Bazda yang melihat pesawat NATO melaporkannya pada Lokar hingga jenderal itu berkesimpulan bahwa NATO mengintai mereka. Lokar pun menelpon Sasa untuk membantu menghabisi pesawat tersebut. Radar pesawat Barnett dan Stackhouse mulai mendeteksi bahaya dan diikuti dengan munculnya beberapa misil yang diluncurkan oleh Sasa. Barnett dan Stackhouse pun mulai melakukan berbagai manuver sembari memberitahu kapal induk bahwa mereka dalam bahaya. Sialnya pesawat mereka tertembak dan mereka harus menyelamatkan diri dengan kursi pelontar.
Kursi lontar Barnett jatuh di sebuah jurang, sementara itu ia dan Stackhouse terjun dengan parasut, hingga mereka terpisah karena parasut Barnett tersangkut oleh pepohonan. Leslie pun mendapatkan kabar jatuhnya pesawat F-18 saat tengah merayakan malam Natal. Ia pergi ke ruang kontrol dan mendapati fakta bahwa kedua anak buahnya hilang kontak di hutan Hug. Sementara di hutan Hug sendiri, Barnett berhasil menemukan Stackhouse yang terjatuh di lembah dan mengalami patah tulang. Stack lalu menyuruh Barnett untuk pergi ke area yang lebih tinggi untuk mencari sinyal dan memberikan kabar terbaru pada Leslie. Di tempat lain, tentara Serbia telah berkumpul untuk merayakan jatuhnya pesawat NATO. Lokar lalu menelpon atasannya yaitu Petrovic untuk memastikan bahwa pengintaian NATO tak akan terjadi lagi. Lalu datanglah Sasa yang memberitahu Lokar bahwa awak pesawat NATO jatuh di sisi utara hutan. Tentara Serbia pun segera mengepung Stackhouse dan Barnett mengetahuinya dari kejauhan. Lokar yang mengetahui bahwa Stackhouse mengambil foto di area hutan Hug, ia menginterogasinya namun Stackhouse tetap tenang. Lokar dan pasukannya pun pergi meninggalkan Stack dan beberapa saat kemudian ia ditembak mati oleh Sasa. Naasnya Barnett berteriak kaget karena kawannya terbunuh. Sasa pun memberikan kode pada tentara Serbia untuk melakukan penembakan terhadap Barnett. Barnett pun terus melarikan diri, sementara Lokar memerintahkan Sasa dan Bazda untuk menemukan Barnett. Barnett pun tiba di sebuah bukit dan menghubungi kapal induk untuk memberitahu penembakan Stackhouse oleh tentara Serbia. Leslie pun memerintahkan Barnett untuk memberitahu lokasinya dan merencanakan penjemputannya. Beberapa jam kemudian, Pickwick mendatangi Leslie untuk menolak penjemputan karena militer Bosnia mengatakan bahwa sang pilot dibunuh oleh pemberontak dan berisiko tinggi bagi upaya perdamaian. Penolakan tersebut juga diikuti dengan ancaman pemberhentian Leslie dari jabatannya. Tembakan itu hampir saja mengenai Barnett. Ia pun berlari ke titik penjemputan dan berujung sia-sia, karena Leslie memerintahkan Barnett untuk pergi ke titik lain yang bermil-mil jauhnya. Di tengah percakapan mereka, Barnett kembali berlari setelah melihat tentara Serbia hingga ia terjatuh ke kubangan lumpur. We were able to track the emergency radio signal to somewhere in this radius. And it's streaming in now. Yes, sir. Yang ternyata itu adalah kuburan massal yang kita lihat di awal video tadi. Ini juga diketahui Leslie yang melakukan pelacakan dengan bantuan citra satelit. Bazda yang mengejar Barnett kembali teringat dengan pembantaian Muslim di Bosnia yang ia lakukan di sana. Sementara anak buahnya yang masuk ke kubangan lumpur tak bisa menemukan Barnett di sana. Leslie sempat menduga Barnett telah tewas, namun nyatanya Barnett kembali bangun dan melarikan diri. Sayangnya pelacakan tersebut terhenti saat aksesnya ditutup, hingga Leslie memerintahkan agar intelijen dilibatkan dalam kasus Barnett dan Stack. Karena tak mendapatkan izin untuk penjemputan, Leslie membocorkan peristiwa itu pada Sky News agar presiden memerintahkan penjemputan Barnett. Sontak saja berita itu pun tersebar di berbagai penjuru dunia. Lokar yang menonton berita tersebut menjadi sangat marah dan memerintahkan Bazda untuk terus mengejar Barnett. Beberapa saat kemudian, Lokar juga mendapat laporan bahwa kamera pesawat NATO yang ditemukan anak buahnya tak memiliki memori. Situasi yang menegangkan juga terjadi di USS Carl Vinson, di mana Pickett marah pada Leslie setelah pemberitaan di Sky News, dengan dalih akan menciptakan peperangan baru dan membawa prajurit mereka dalam situasi berbahaya. Sementara itu, Barnett kini telah sampai di area pabrik yang terbengkalai yang penuh dengan ranjau. Saat Barnett melarikan diri dari tentara Serbia, ia tak sengaja menginjak ranjau hingga menghasilkan ledakan besar yang menewaskan para tentara itu.
Barnett kembali berkomunikasi dengan Leslie dan mendapat informasi bahwa penjemputannya dialihkan ke kota Hague yang merupakan area aman. Leslie juga memastikan bahwa ia akan ikut dalam penjemputan tersebut. Leslie segera menyiapkan pasukan untuk misi penjemputan, sementara Barnett kembali berlari agar bisa segera sampai ke kota Hague. Keesokan harinya di USS Carl Vinson, Leslie dan timnya yang tengah apel di pagi hari dihampiri oleh Admiral Pickwick yang membawa pasukan khusus untuk penjemputan Barnett. Pickwick berdalih bahwa tindakannya telah mendapatkan izin dari atasan mereka. Dan di hutan Hague sendiri, Barnett yang tengah tertidur dan diintai oleh Sasha tiba-tiba terbangun setelah memimpikan kematian Stackhouse. Ia pun kembali berlari hingga menumpang di mobil gerilyawan Muslim yang kebetulan akan pergi ke kota Hague. Sasha pun memberitahu tentara Serbia bahwa target mereka akan masuk ke kota Hague yang ternyata telah menjadi zona perang. Dan di mobil itu, Barnett bertemu dengan pemuda bernama Babik dan beberapa lainnya yang bersikap baik padanya. Situasi pun berubah drastis saat mereka tiba di kota, di mana pasukan Serbia telah melakukan serangan. Saat bersembunyi, Barnett diusir oleh seorang gerilyawan yang mengetahui bahwa ia adalah pilot Amerika yang jatuh. Barnett mencoba meyakinkan mereka bahwa ia berpihak pada Muslim Bosnia setelah ia melihat bukti genosida di hutan Hague. Namun pria itu tampak tak peduli, perdebatan mereka pun terhenti oleh serangan tentara Serbia. Tidak berselang lama datanglah Lokar bersama tentara Serbia dan menemukan mayat berseragam NATO yang diduga sebagai jasad Barnett. Namun Sasha mengatakan bahwa mayat itu bukanlah tentara NATO. Hal itu dibuktikan dengan tato khas tahanan penjara Gornji Vakuf yang mana Sasha juga memilikinya. Beruntungnya Barnett berhasil selamat setelah menukar pakaiannya dengan seragam tentara Serbia yang tewas. Sementara itu Barnett masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan Babik. Ia pun mengajaknya untuk pergi ke titik penjemputan. Pada saat yang sama, helikopter NATO telah memasuki wilayah Bosnia untuk menjemput Barnett. Namun di Laut Adriatik, Leslie menerima kabar bahwa Barnett telah tewas di kota Hague. Pada saat yang sama, tentara Serbia memanfaatkan mayat tersebut untuk mengecoh tentara NATO agar mencegah tim penyelamat NATO datang ke Bosnia. Sementara itu, Barnett dan Babik telah sampai di titik penjemputan dan helikopter NATO pun sudah hampir mendarat. Namun sayangnya, pendaratan tersebut dibatalkan setelah berita kematian Barnett tersebar. Sementara itu di kapal induk, terlihat rekan-rekan Barnett mengamuk setelah mengetahui kematian kawannya. Sementara Leslie tak bisa berbuat apa-apa. Barnett yang putus asa tiba-tiba teringat dengan kursi lontarnya setelah melihat patung malaikat di sisi tebing. Ia pun berniat kembali ke sana untuk mengambil hasil foto kuburan pembantaian dan menolak ajakan Babik untuk menyelamatkan diri. Di tempat lainnya, Lokar memerintahkan Sasha untuk menemukan buronan mereka dan menembak mati tepat di bagian kepalanya. Sasha dan Basda pun kembali memburu Barnett dan menemukan jejak bekas senjata di titik penjemputan helikopter tadi. Barnett yang telah sampai di tujuannya mencoba menghidupkan sinyal pelacak di kursi lontarnya. Melihat adanya sinyal dari kursi lontar, Leslie pun memutuskan untuk kembali mencari Barnett meski ia terancam kehilangan jabatannya. Sementara itu di hutan Hague, Sasha dan Basda melewati ladang ranjau dan Basda tak sengaja menginjaknya. Sasha memilih meninggalkan Basda dan beberapa menit kemudian ranjau itu pun meledak.
Suara ledakan tersebut juga terdengar oleh Barnett yang masih berusaha mengeluarkan memori dari kursi lontarnya. Sementara di USS Carl Vinson, Leslie dan anggotanya kini telah bersiap melakukan misi penjemputan Barnett tanpa izin dari Admiral Pickett. Suasana di hutan Hague sendiri semakin tegang karena tentara Serbia menangkap sinyal suar dari kursi pelontar Barnett. Lokar yang berada di bawah tekanan Petrovic pun segera mengajak tentaranya pergi ke sana. Pada saat yang sama, Leslie dan timnya telah berangkat dengan 3 helikopter. Barnett pun berhasil mengecoh Sasha dan kemudian menghabisinya. Namun posisinya semakin terdesak karena Lockhart dan pasukannya telah mendekat. Beruntungnya Leslie dan timnya sampai tepat waktu dan melakukan baku tembak dengan tentara Serbia. Barnett yang awalnya berencana menuju helikopter memilih berbalik arah setelah sebuah tembakan membuat kotak memori terbuka secara tak sengaja. Leslie pun memerintahkan timnya untuk melindungi Barnett dari ketinggian. Setelah mengambil memorinya, Barnett berlari ke arah helikopter. Captain, Castro, go get it. Come on. Akhirnya Barnett pun berhasil menggapai tali helikopter dan meninggalkan Lockhart dan anak buahnya yang harus menerima kekalahan. Di dalam helikopter, Barnett menyerahkan memorinya dan meminta Leslie untuk mengembalikan surat pengundurannya dari pasukan Navy. Sekembalinya ke USS Carl Vinson, Barnett, Leslie dan timnya disambut dengan sangat meriah. Barnett pun kembali bekerja sebagai anggota Navy, dan berkatnya Lockhart kini diadili atas kejahatan genosida. Leslie pun kini memilih pensiun dengan penuh penghormatan dari para anak buahnya setelah jabatannya dicopot dan menolak tawaran pindah ke Washington. Lalu, film pun selesai. Dan sekian video kali ini. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf salah dan kurang dalam penyampaiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.